Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video aku yang selanjutnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas unsur intrinsik pada saat mengapresiasi puisi. Nah, pada video kali ini kita akan membuat puisi satu baris berupa peribahasa dan pepatah yang kita ciptakan sendiri. Tentunya sebelum kita membuat suatu apresiasi terhadap karya sastra, kita harus tahu dulu apa sih peribahasa itu dan apa sih pepatah itu. Nah, peribahasa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Nah, yang kedua itu dari Kedalaksana pada tahun 2009 halaman 193, merupakan peribahasa yang berisi perbandingan yang tersusun dari maksud atau sesuatu yang tidak diungkapkan dan perbandingan atau sesuatu yang diungkapkan. Nah, yang ketiga itu menurut Lukman Ali pada tahun 1955 halaman 755, menjelaskan bahwa yang disebut dengan peribahasa adalah kalimat ringkas yang berisi perbandingan, nasihat, prinsip hidup, atau tingkah laku. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Ciri-ciri peribahasa ada 4. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa berubah. Yang kedua, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang ketiga, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi, atau berlaku di masyarakat. Yang keempat, kalimat peribahasa biasanya untuk memperpindah bahasa atau bahkan menyindir. Nah, contoh peribahasa yang pertama yaitu seperti sungai yang jernih takkan mengalirkan air yang keruh. Maksud dari peribahasa ini adalah orang yang baik takkan mengeluarkan kata yang tak sopan. Untuk peribahasa yang kedua yaitu ibarat menggenggam mawar berduri. Nah, maksud dari peribahasa ini adalah sesuatu yang terlihat indah belum tentu tidak menyakitkan. Peribahasa ketiga yaitu bagaikan kupu-kupu lupa sayapnya. Maksud dari peribahasa ini adalah seseorang yang lupa diri setelah mencapai kesuksesan atau kejayaan. Lalu peribahasa keempat yaitu seperti konglomerat padahal melarat. Nah, ungkapan ini cocok untuk orang yang suka bermegah-megahan atau suka foya-foya, padahal sulit untuk mendapatkan uang. Peribahasa yang kelima yaitu bagaikan mendapat hujan uang. Nah, maksud dari peribahasa ini adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan yang tidak disangka-sangka atau tidak dengan bersusah payah. Selanjutnya kita akan membahas pepatah. Menurut KBBI Daring 5, pepatah sebagai peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua-tua, biasanya dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Nah, yang kedua itu menurut Kedalaksana, pepatah adalah peribahasa yang terjadi dari kalimat tak lengkap, berisi hal-hal umum, dan tidak berisi nasihat. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pepatah berasal dari kata patah, merupakan jenis peribahasa yang mengandung nasihat dan ajaran dari orang tua. Pepatah digunakan dengan maksud untuk mematahkan kata atau omongan lawan bicara. Contoh pepatah yang pertama yaitu karena air setitik, lukisan rusak semua. Nah, maksud dari pepatah ini adalah jika kalian bertemu dengan seorang pengacau pada lingkaran pertemanan yang sebenarnya baik-baik saja, pepatah ini sungguh tepat disematkan kepadanya. Atas tingkahnya, teman-teman satu lingkaran turut menanggung dampak buruknya. Lalu contoh pepatah yang kedua yaitu anjing menggonggong, burung bersaut. Ungkapan ini cocok untuk dua orang yang saling beradu argumen tetapi dengan pikiran yang dangkal atau sama-sama beradu pendapat tanpa ilmu. Lalu pepatah yang ketiga yaitu
Bak istana megah padahal hanya bubuk kayu. Maksud dari pepatah ini adalah orang yang merasa dirinya paling sempurna dan berjaya, seakan-akan ia memiliki kedudukan paling tinggi dan orang lain tidak ada apa-apanya, padahal masih banyak orang yang lebih lagi di atasnya. Lalu contoh pepatah yang keempat yaitu habis manis permen dibuang. Maksud dari pepatah ini adalah diibaratkan seperti permen karet yang sudah habis manisnya lalu dicampakkan. Begitulah perumpamaan untuk orang-orang yang hanya datang pada saat butuh saja, setelah itu acuh tak acuh. Nah, contoh pepatah yang terakhir yaitu berbicara setinggi langit, kelakuan serendah bandit. Nah, ungkapan ini tepat digunakan untuk orang yang suka menyombongkan diri setinggi-tingginya, tetapi kenyataannya malah bertolak belakang. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.